Tahu nggak? Ada satu dosa. Dosa nih rata-rata kebanyakan besar dihukumnya ntar ketika kita mati di akhirat dipertimbangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu dosa yang sebelum kita mati di dunia aja udah dihukum. Ada yang tahu dosa apa? Adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ketahuilah bahwa orang tuamu memegang dua kunci. Kunci surga dan kunci neraka. Kunci surga diberikan untukmu ketika kamu berbakti kepadanya. Kunci surga diberikan untukmu ketika kamu taat kepadanya. Dan kunci neraka diberikan untukmu, na'udzubillah min zalik, ketika kamu durhaka kepadanya. Nggak bakalan sukses, nggak bakalan berhasil, nggak bakalan bahagia hidupnya orang yang ketika hidup di dunia membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya sakit hati. Maka prioritaskan orang tua kita agar Allah memprioritaskan hidup kita. Bahagiakan kehidupan orang tua kita agar Allah membahagiakan kehidupan kita. Mudahkanlah urusan orang tua kita agar Allah memudahkan urusan kita. Sampai-sampai ada satu orang pada zaman Nabi Muhammad dulu yang bernama Alqamah. Alqamah ini hidupnya luar biasa, rajin sholat. Alqamah rajin ibadah, Alqamah rajin puasa. Kalau sholat selalu di belakang Nabi Muhammad, selalu di saf terdepan, selalu hadir ke masjid, selalu hadir majelisnya Nabi Muhammad. Kira-kira nih orang yang soleh begini, orang yang amalannya seperti ini, kalau mati kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah? Pasti husnul khatimah. Kira-kira kalau orang begini kalau mati bisa ngucapin la ilaha illallah apa enggak? Pasti bisa, karena apa? Amal-amalannya amalan-amalan sorga, amal-amalan buat menghantarkan ke sorga. Sampai suatu ketika Alqamah ini sakit. Lama nggak hadir daripada masjidnya Nabi Muhammad. Sampai sahabat bingung, Nabi bingung. Akhirnya disamperin ya Alqamah sama sahabatnya Nabi. Disamperin ke rumahnya Alqamah. Ketika sampai di rumah Alqamah, sahabat kaget, sahabat heran. Dilihat Alqamah udah sakit. Yang sakitnya ini sekarat, udah mau mati. Ditalkinin sama sahabat buat ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi Alqamah gak bisa ngucapin kalimat tersebut. Alqamah yang hidupnya di dunianya rajin ibadah, yang sholatnya banyak. Tapi ketika mati Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya ngadu ini sahabat sama Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, Alqamah ini sakit. Sakitnya ini udah sekarat, tapi ya Rasulullah ada yang aneh. Apa tuh? Alqamah ini gak bisa ya Rasulullah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? Sama Nabi Muhammad disamperin di rumahnya Alqamah sama sahabat-sahabat yang lain. Nabi langsung yang nuntun Alqamah buat ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi Alqamah tetap gak bisa ngucapin kalimat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad panggil, mana istrinya Alqamah, kemana istrinya Alqamah? Dosa apa wah istri Alqamah yang Alqamah perbuat sehingga Alqamah susah mengucapkan kalimat tersebut? Kata istrinya Alqamah, wahai Rasulullah, Alqamah kayaknya gak punya dosa apa-apa. Alqamah hidupnya ibadah terus ya Rasulullah. Alqamah sholatnya gak pernah tinggal ya Rasulullah. Alqamah gak pernah maksiat ya Rasulullah. Alqamah gak pernah berzina ya Rasulullah. Alqamah gak pernah berjudi ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Sehingga membuat Alqamah berat. Akhirnya telah ditelusurin, tahu gak dosa apa? Dosa durhaka sama orang tuanya. Disamperin ini orang tuanya Alqamah sama Nabi Muhammad. Wahai ibunya Alqamah, maafkanlah Alqamah. Wahai ibunya Alqamah, agar Alqamah mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa kata ibunya Alqamah? Wahai Rasulullah, saya masih ingat ketika Alqamah tinggi suaranya terhadap saya. Saya masih ingat ya Rasulullah ketika Alqamah membantah saya. Saya masih ingat ya Rasulullah ketika Alqamah sama istrinya lembut, tapi sama saya kasar ya Rasulullah. Saya masih ingat ya Rasulullah, Alqamah mementingkan kehidupan istrinya, tapi enggak mementingkan kehidupan saya ya Rasulullah. Saya masih ingat ketika Alqamah matanya melotot terhadap saya ya Rasulullah. Maka saya berat untuk memaafkan Alqamah. Lihat orang yang ahli ibadah, orang yang ahli salat, tapi hubungan antara orang tuanya gak baik, susah buat ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi akhirnya ibunya Alqamah maafkan Alqamah, hingga Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.